Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Tentang pemerintahan pada masa Orde Baru mempunyai bagian 1. Sejarahnya, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Kelebihan, 5. Kekurangan. Sejarah pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru dimulai setelah krisis politik yang melibatkan jatuhnya Presiden Soekarno dan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Soeharto yang pada saat itu merupakan Jenderal Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan dan mendirikan rezim Orde Baru dengan tujuan mengembalikan stabilitas politik dan memulihkan ekonomi. Selama pemerintahan Orde Baru, Soeharto menjaga kendali yang kuat atas militer, birokrasi, dan media massa. Orde Baru ditandai oleh kebijakan ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi cepat dengan menerapkan program pembangunan 5 tahunan. Meskipun mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kebijakan ekonomi ini juga dikritik karena meningkatkan kesenjangan ekonomi dan korupsi. Pada tahun 1997, krisis keuangan Asia memukul Indonesia, mengungkapkan kerentanan ekonomi negara tersebut. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto semakin meningkat, dan pada tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai reformasi. Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, mengakhiri pemerintahan Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi politik dan ekonomi di Indonesia. Politik pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Pemerintah melakukan penataan stabilitas politik pada masa ini. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden pemerintah Orde Baru dan melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik yaitu dengan 1. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 2. Pemilihan umum. Pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 3. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan fungsi sebagai kekuatan sosial. 4. Membubarkan Partai Komunis atau PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya. 5. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 6. Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. 7. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 8. Memperkuat kerjasama regional dan internasional, yaitu dengan A. Ikut serta dalam pembentukan ASEAN, B. Berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI, dan lain-lain. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi inflasi, mengurangi kemiskinan, serta membuka peluang investasi asing. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Orde Baru antara lain adalah: pertama, membentuk tim ekonomi muda atau TEM yang terdiri dari para ahli ekonomi lulusan Amerika Serikat. TEM berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan mikro yang berorientasi pada pasar bebas
dan liberalisasi perdagangan. 2. Menerapkan program stabilisasi moneter dengan bantuan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Program ini meliputi devaluasi mata uang rupiah, pengurangan subsidi pemerintah, peningkatan pajak, pengendalian anggaran belanja negara, serta penyelesaian harga-harga barang-barang pokok. 3. Melaksanakan program pembangunan 5 tahun atau Repelita yang dimulai sejak tahun 1969. Program ini mencakup berbagai sektor seperti pertanian, industri, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Program ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% per tahun. Keempat, mendorong investasi asing dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Orde Baru juga membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurus perizinan dan pengawasan investasi asing. Investasi asing berkontribusi dalam meningkatkan ekspor, devisa, dan lapangan kerja. Kelebihan pada masa Orde Baru. Salah satu kelebihan era Orde Baru adalah stabilitas politik yang tercipta selama masa pemerintahannya. Soeharto berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan yang mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa, seperti pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan DI, TII, pemberontakan PRRI atau Permesta, dan pemberontakan RMS. Soeharto juga berhasil mengendalikan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berpotensi menimbulkan konflik ideologi seperti PKI, NU, Muhammadiyah, PNI, dan lain-lain. Soeharto juga menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan konsensus dan musyawarah daripada konfrontasi dan oposisi. Stabilitas politik ini memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pembangunan nasional di berbagai bidang, tanpa terganggu oleh gangguan-gangguan dari dalam maupun luar negeri. Stabilitas politik ini juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kekurangan pada masa Orde Baru. Salah satu kekurangan era Orde Baru adalah otoritarianisme yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Soeharto memegang kendali penuh atas semua lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, birokrasi, dan media massa. Soeharto juga membatasi ruang gerak partai-partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Soeharto juga menekan setiap bentuk kritik dan protes yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Otoritarianisme ini mengakibatkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otoritarianisme ini juga mengakibatkan tidak adanya partisipasi dan representasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Otoritarianisme ini juga mengakibatkan tidak adanya check and balance antara lembaga-lembaga negara. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru secara internal dan eksternal. A. Faktor internal. 1. Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Korupsi dan keuangan yang buruk. 3. Kekerasan dan pelanggaran HAM. 4. Krisis ekonomi. 5. Demonstrasi massal. 6. Diskriminasi. B. Faktor eksternal. 1. Tekanan dari lembaga internasional. 2. Tekanan dari negara-negara asing. 3. Globalisasi dan internet.